sekeliling menyebutnya rumah gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat yang menurut saya sangat spesial karena menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Di manakah itu? Ikuti perjalanan saya sesaat lagi. Masjid yang terletak di tanah agak tinggi sebelah selatan Desa Bonang, Kecamatan Lasem, atau berjarak sekira 17 km dari pusat kota Rembang, Jawa Tengah ini, dulunya dibangun oleh Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu wali Songo yang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi, putra dari Sunan Ampel. Beliau membuka alas kemuning yang akhirnya dikenal menjadi cikal bakal Desa Bonang. Diperkirakan pembangunan masjid mendekati abad ke-15, sehingga masjid ini termasuk salah satu yang tertua di Kabupaten Rembang. Posisi masjid hanya berjarak 50-an meter sebelah selatan dalam pesantren Sunan Bonang mensyiarkan agama Islam yang juga lokasi makam Sunan Bonang. Pemerhati sejarah Lasem, Abdullah Hamid mengisahkan, dulu ketika Sunan Bonang mendirikan bangunan itu, tidak langsung menyebut sebagai masjid. Namun Sunan Bonang mengatakan omah gede atau rumah besar supaya masyarakat tidak merasa canggung. Langkah itu pertanda bahwa Sunan Bonang berdakwah agama Islam secara alami tanpa memaksa penduduk setempat. Baru kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Bonang menyampaikan bangunan tersebut adalah masjid untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah menilai bangunan masjid ini merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting sebagai mata rantai perjalanan Islam di Nusantara. Dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia, mengingat disinilah Sunan Bonang mendirikan masjid Sunan Bonang. Jadi secara artefak hari ini masih ada, kita berada di Masjid Sunan Bonang. Kemudian dari napak tilas sejarah itu sendiri merupakan mata rantai dari sejarah perjalanan Islam di Nusantara. Sekeliling menyebutnya rumah gede. Artinya beliau tidak secara alami. Jadi ketika ada kebutuhan dari masyarakat sekitar, kebutuhan sebuah rumah ibadah, barulah Sunan Bonang menyatakan ini adalah sebuah masjid. Jadi masjid itu dari kebutuhan masyarakat sendiri. Itulah ciri khas dari Sunan Bonang, bahwa dakwah itu harus menyebarkan kebaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Beliau tidak serta-merta, kami mendirikan masjid, Anda harus datang pada kami, tidak. Itu secara alami. Jadi datang dari kebutuhan masyarakat setempat, mengakui rasa penasaran dan rasa kebutuhan masyarakat dengan kehadiran Sunan Bonang dan risalah dakwah itu sendiri. Pengurus takmir Masjid Jami' Sunan Bonang, Abdul Rauf, menceritakan masjid direnovasi sebanyak 2 kali pada tahun 2013 dan 2015 lalu. Kali pertama serambi depan masjid, setelah itu dilanjutkan bagian asli masjid sisi barat. Tembok aslinya dipertahankan namun ditutup keramik supaya lebih kuat. Rauf membeberkan 4 tiang masjid, mimbar khutbah, pintu, Mustoko Menur adalah deretan benda-benda asli peninggalan masa Sunan Bonang. Selain itu juga ada sumur dan tempat wudhu. Yang asli 4 tiang itu, yang kayu, yang masih kokoh, kemudian mimbar, sama tembok yang sekarang sudah dilapisi keramik. Pertama itu modal awal untuk yang awal ini, yang depan itu kas masjid itu 200 juta. Oke. Cuman dalam perjalanan waktu mungkin ya kalau 2M atau 3M habis. Sementara itu, juru kunci petilasan Sunan Bonang, Ahmad Lutfi Hakim, mengatakan masyarakat setempat sangat menjaga peninggalan sejarah Sunan Bonang. Tidak hanya dari sisi fisik, tetapi jemaah juga giat memakmurkan Masjid Jami' Sunan Bonang melalui kegiatan khataman Al-Quran tiap Kamis Legi. Kemudian pada malam Jumat, warga sekitar berziarah ke makam Sunan Bonang di sebelah utara masjid. Ya, alhamdulillah ramai. Kalau sekarang, apalagi sekarang ini ada kegiatan lagi, setiap selapanan tiap malam di hari Kamis Legi itu selapanan Al Quran. Terus setiap malam Ahad
di sini mengadakan sholawat burda itu sama anak-anak muda, anak-anak sekolah, tingkat pelajar, tingkat anak-anak, biasanya banyak yang ikut. Fungsi masjid ini sangat berharga sekali. Sampai warga masyarakat ini saling gotong royong untuk pemugaran, untuk merawat masjid. Nah, kalau Anda lewat di jalur Pantura Semarang Surabaya, pasti akan melintasi Desa Bonang, Kecamatan Lasem. Sempatkan waktu singgah untuk beritikaf atau sholat berjamaah di Masjid Sunan Bonang ini. Saya Mustafa Musa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.